Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat YouTube, berjumpa kembali di channel ini. Salam sukses, mudah-mudahan kita sehat selalu. Baik, pada kesempatan ini kita akan share tutorial dan ini nanti kita ganti linknya ya. Nah, penggunaan aplikasi password terdiri dari beberapa angka terpisah. Jangan di skip nontonnya untuk dapat angka tersebut. Setelah ketemu beberapa angka tersebut, gabungkan jadi password WinRAR. Nah, ini teman-teman mohon untuk bisa diperhatikan karena beberapa pertanyaan itu karena tidak sabar mencari passwordnya sehingga mengeluh. Nah, jadi kita akan share kesempatan ini untuk mapel IPAS, yaitu saya ambil contohnya kelas berapa ya? Kelas 7. Nah, kita buka aplikasinya. Banyak yang kesulitan atau kebingungan untuk mencari CP dan TP. Silahkan teman-teman ketikkan CP IPAS, IPA ya, bukan IPAS ya. IPA kelas 7. Nah, ini aplikasinya sudah muncul. Kemudian ini menu home, silakan teman-teman isi. Ini misalkan kelas 7. Nah, materinya itu adalah IPA, bukan IPAS. Nah, IPA atau IPAS ya, IPA terpadu ya. Nah, IPA, ilmu pengetahuan alam, bukan IPAS ya, IPA. Nah, fase D kita lihat, ini cukup teman-teman download atau copy, kemudian masukkan di aplikasi ini, di mana masukannya di input data, kemudian masukkan ke sini. Nah, kayak gini. Kemudian yang kedua, karena ada dua pemahaman IPA dan keterampilan proses, maka di aplikasi ini sudah kita sediakan, yaitu keterampilan proses, kalau digeser sebelah kanan pemahaman IPA. Nah, ini bukan IPA, IPAS, tetapi IPA ya, terpadu. Nah, kita dan ini silakan masukkan beberapa keterangan di bagian sini, kemudian masukkan ke CP elemen. Kemudian yang kedua, silakan ambil di keterampilan ini, kita masukkan cukup satu-satu ya, Bang Mati mempertanyakan, memprediksi, dan seterusnya. Maka kita ganti ini sampai yang terakhir mengkomunikasikan hasil. Nah, ini ya sudah masuk, tidak perlu saya ganti. Untuk TP, silakan teman-teman lihat di pembagian CP IPA kelas 7 kurikulum merdeka ya. Ini kita pilih di ATP website edukasi. Nah, kemudian yang kedua, silakan teman-teman ketikkan materi IPA kelas 7 semester 1 atau dan 2 ya. Ini silakan dibuka di bagian sini ya. Nah, ini saya langsung buka. Kemudian keduanya ini kita, nah, atau bisa ngambil materinya, kita ketikkan materi IPA atau bisa ngambil di sini. Nah, sekarang kita lihat ketiganya ini adalah kelas 7, ini 24 Juli, 4 Juli 2024, semester 1, 2, hingga bab 7. Nah, ini tidak ada pembagian semester 1 dan 2. Langsung terkelompokkan semuanya ke 7 bab ini. Kalau kita padukan antara ini di Wirahadi ini, kalau kita lihat di sini ada hakikat, zat perubahan, dan seterusnya. Kalau kita cocokkan sampai bumi dan tata surya, ini ternyata kita ada perbedaan sini materi. Nah, materinya ini adalah semester 1 dan semester 2. Nah, materi semester 1 dan semester 2 pembagiannya terletak di mana? Maka kita lihat di sini juga ya, teman-teman. Nah, di sini ada ATP kelas 7, kita download seperti ini. Kemudian di sini akan diarahkan lagi klik ATP ini sudah terdownload ya. Oh, maaf, ini ternyata banyak sekali sudah terdownload. Nah, kita coba kita buka salah satu hasil downloadannya.
Nah, di sini sudah lengkap ya. Nah, ini adalah semester 1. Coba kita cek ke bawah. Nah, ini semester 2. Berarti ini sudah ada perbedaan ya. Jadi teman-teman tinggal copy paste di bagian sini. Elemen pemahaman IPA kita masukkan ke Nah, ini kita masukkan ke aplikasi. Input data kita tinggal, ini sudah masuk, keterampilan sudah masuk, kita ambil TP-nya saja ya. TP-nya ini kita ambil di bagian sini. Jadi yang pertama hakikat ilmu fisika kita ambil bagian sini sampai sini. Yang diambil hanya di bagian kita ini. Nah, kita masuk sudah sampai 12. Ini TP-nya banyak sekali. Kemudian yang kedua, kita tinggal ngambil ininya. Nah, kemudian yang kedua kita pilih, kita cocokkan dengan materinya. Zat dan perubahan ya. Ini sudah masuk. Yang ketiga kita pilih suhu kalor. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini kita bisa blok kayak gini, jadi seperti ini. Kemudian yang terakhir itu adalah yang ini. Nah, sudah selesai. Kalau ingin teman-teman mau letak kanan letak kiri, silahkan menggunakan klik kanan, format cell, kemudian alignment, kemudian ini pilih justify. Nah, ini sudah rata kanan rata kiri. Nah, sekarang password yang pertama saya berikan angka 5. Baik teman-teman, kita akan masukkan sekarang yang kedua. Ini yang pertama ya, suhu gaya gerak. Kita masukkan yang kedua. CP elemen sudah kita ambil yang pertama. Sudah masuk kayaknya tadi nih ya. Nah, pemahaman IPA kita ngambil yang di atas, di copy paste. Yang ini tinggal copy paste ke yang bawah. Ini semester 2 udah ganti. Sekarang TP-nya kita hapus, materinya kita hapus, kemudian kita ambilkan yang di sini. Ini TP kita masukkan di sini.
Yang kedua kita masukkan di sini. Nah, ini pemahaman ya. Yang ketiga pemahaman ini juga kita ambil. Sudah ada 3. Nah, bagian terakhir kita materi pokok. Materi pokok kita klasifikasi makhluk hidup. Yang ini kita ambil. Yang ini kita ambil. Nah, untuk password yang kedua saya berikan angka 2 ya. Sekarang kita tinggal hapus ininya. Kemudian yang ini kita tinggal hapus karena ini materi atau jam sebelumnya. Kemudian asesmen 1, 2, 3 ini kan ada asesmennya seperti ini 1, 2. Kita ambil asesmen 2 jam. Ini juga 2 jam. Karena ini kelebihan kita hapus bagian ini. Nah ini ya kita hapus sehingga hanya ada 3 TP untuk yang semester genap atau semester 2. Nah sekarang teman-teman kalau sudah seperti ini maka silahkan cari di bagian sini, kita cari misalkan struktur kurikulum fase D gambar. Nah ini ya strukturnya ini ya. Matematika bukan matematika, IPA kelas 8 itu kita lihat bagian sini ilmu pengetahuan alam. Ini SMA ya. Untuk SMP ini SD ya. Struktur kurikulum merdeka untuk PAUD SD, SMP, SD. Kemudian untuk SMP SDMI ini SD kelas 2, kelas 3, kelas 6. Nah untuk SMP ini ya, untuk mapel IPA itu ada sebanyak 4 jam mapel IPA untuk SMP ya. IPA SMP ada 4 jam. Nah untuk kelas 9 IPA SMP itu ada 4 jam. Karena alokasi waktunya 4 jam, mohon maaf jika ada kesalahan silakan diedit sendiri. Karena ada 4 jam, maka di sini kita alokasinya kita perkecil ya. Menu home, kemudian di sini RPE karena ini kelas 7, maka ini kita pakai yang terbaru. Ini 2024 2025. Nah, karena ini kelas 7 jadi ANBK tidak libur, mereka tetap masuk sehingga jamnya ada 20. 20 dikali 4 berapa? 40, 80 jam. Karena 80 jam semester ini, maka di program bukan program ya. Kita kembali perkecil, ada menu home di sini. Nah, maka di bagian sini di input data kita lihat ininya kita sesuaikan untuk asesmennya itu ini 2 jam ya. Nah, ini 2. Nah, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Karena di sini dipakai 10 jam dengan PTS karena ada 4 elemen, 4 maksudnya bukan 4 elemen, 4 asesmen ini ya. Ada asesmen sebanyak 4 asesmen bukan elemen ya. Asesmen 4 apa ini ya? 4 TP ya. Asesmen bukan 4 elemen, ini salah ya. Asesmennya itu ada 4. Bisa asesmen 2 elemen, bisa pakai atau asesmen 4 TP, 4
bab seperti ini. Totalnya 10. Kalau 80 dikurangi ini teman-teman, biar lebih mudah geser seperti ini. Ini kalender pendidikannya, RPI-nya, karena ada 80 maka kita input data 80 kurangi 10, 70. 70 dibagi 4, kita tulis di sini 12. Nah, bukan. Ini kita 70 berarti 15, 15, 15, 15. Berapa totalnya? Nah, ini 70 berarti masing-masing bab ada 15 jam pelajaran. Nah, 15 JP totalnya ini kan sudah 70. Nah, seperti ini. Berarti masih ada yang kurang. Karena ada yang kurang, karena 4 kita ini bukan ganjil ya, karena 4 jam berarti di sini ambil genap. 16, 16, 16, 16. Nah, berapa totalnya? 74. Berarti kita ambil lagi. Ini 18, ini 18, enter 18. Totalnya 80. Maka materi yang paling mudah yaitu hakikat ilmu sains kita kasih 16. Ini 18 jam, ini 18 jam, ini 18 jam. Kalau ini terlalu mudah misalkan ya, maka kita kasih 14, maka di sini yang paling berat tentang gerak dan gaya atau suhu kalor, misalnya ini lebih berat tentang gerak dan gaya, maka atau suhu kalor dan pemuaian, karena ini banyak materinya kita kasih 20 seperti ini. Yang paling berat materinya kasih lebih banyak jamnya seperti ini. Jadi itu ya teman-teman. Password berikutnya teman-teman saya kasih angkanya 4 ya. Nah, password berikutnya adalah 4. Hapus. Baik, ini teman-teman kita tulis materinya. Ini IPA misalkan ya. IPA kelas 7 misalkan, terserah tahun berapa ya, terserah teman-teman. Ini akan ngikut semuanya ke bawah. Sekarang kita akan memasukkan yang kedua. Kita lihat RPE semester 2. Jadi teman-teman, kalau ini home-nya tidak ketemu, kita geser ini mendukung. Nah, ini bisa kita pilih RPE 2 di sini. Kalau ini ditutup, silakan buka sendiri ya. Nah, kemudian ini RPE semester 2 itu kan sudah bahas tentang menghitung pekan efektif di kalender pendidikan pada tutorial sebelumnya. Silakan teman-teman cek di kumpulan video yang saya upload baru-baru ini. Nah, ini 19 jam dari mana, silakan dipelajari sendiri. Ini ada 4 jam, kita tulis 4 kali 76. 76, maka di input data kita tulis 76 kayak gini. 76 karena ini 222. Nah, ini sudah ada terpakai berapa? Terpakai 8 dengan assessment. Assessment bukan 4 elemen, tetapi assessment itu adalah 4 TP. 4 bab gitu ya. Nah, sekarang kita terpakai 8, sedangkan di RPE itu 76. 76 dikurangi 8 itu tersisa adalah 68 gitu kan. Maka jangan mikirin ini saja. Ingat kuncinya 76. Wes, jangan hitung kemana-mana mikirnya ya. Nah, ini kita akan masuk kasih angka 14 misalkan ya. 14 kan kelebihan ini ya. Kelebihan, maka ini 50. Berarti kita masukkan 16 berarti total 70, 56. Berarti kita kasih 18. Berapa? 62. Berarti 20. Kita dapat berapa? 68. Masih banyak ternyata. Ini 22. 74 kurang 2. Materi yang paling berat karena ini supaya 76, maka jam pelajaran materi yang terberat itu kasih tambahan lagi. Perbanyak. Ekologi, keanekaragaman hayati,
klasifikasi makhluk hidup, misalkan ini lebih banyak, kita kasih 4 seperti ini. Nah, babak terakhir dari tutorial kali ini itu adalah di program semester 1. Nah, kita lihat di kalau prota ini tidak usah mikir ya, langsung jadi ya teman-teman, otomatis. Jadi cukup di input data, prota langsung jadi. Kolomnya ngisi sendiri. Kalau ini kosong berarti kolomnya tersembunyi. Kalau ini ditambah banyak kolom, dia akan membuka sendiri kolomnya mengikuti yang kita input di sini. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, kita lihat di program semester. Kita acuannya input data. Kita masuk ke yang paling atas, 14, 18, 20, 18. 14, 18, 20, 18. Jadi, kita caranya kayak gini. 14, 18 ya, 20. Ingat gitu ya. 14, 18, 20. Karena ini dalam satu pekan ada 4, kita ganti 4 ya. Ada 4 jam, kita ganti 4. 4 kali berapa supaya jadi 14? Maka ini dikali 3, 12 ya. Kalau dikali 3, 12. Baik teman-teman, jangan mikir gitu ya. Biar nggak pusing, mikirnya kayak gini aja. Saya ganti format. Biar lebih mudah, saya ganti format saja. Kita delete ini, merge. Kita tulis ini, kita kasih merge. Kemudian di bagian sini, kita merge. Di bagian sini kita merge. Di bagian ini kita merge. Ini format baru ya. Boleh. Seperti ini kita merge. Nah, kita merge. Nah, ini juga kita merge. Merge. Boleh ya teman-teman. Ini juga di merge. Ini juga di merge. Nah, anggap lagi ini ya. 62 sampai sini. Sekarang kita caranya kayak gini. Karena sudah di merge semuanya, saya hapus. Saya hapus seperti ini. Nah, kemudian ini kita alokasi waktunya itu sama dengan kita tulis kayak gini aja. Nah, 14, 18, 20, 18. Biar lebih mudah ya. Maka kita tulis di ini sama dengan, nah gini ya, input data. Kita tulis di sini 14. Nah, kayak gini. Kemudian di bagian ini kita tulis 2 saja. Kalau 2 jam kita tulis 2. Kalau 4 jam genap kita tulis genap 2. Kemudian di sini kalau kecuali 3 ya. Kalau 3 tetap ditulis 3 di sini. Yang ini kita ngasih sama dengan kita arahkan input data, kita tulis di sini. Biar sama. Kemudian ini kita merge, sudah kasih 2. Nah, asesmen ini biar lebih mudah, kita langsung sama dengan kita tulis di input data, kita arahkan ke sini. Lebih mudah ya. Kemudian ini juga sama dengan input data, kita arahkan bab 2. Kemudian ini sumatif, kita sama dengan input data, kita arahkan ke ini, sini. Kemudian ini kita sama dengan tulis di bagian ini input data. Nah, bukan ini ya. Ini dulu sama dengan kita input data, masukkan ke sini, yang ketiga. Nah, yang terakhir kita tulis sama dengan input data, kita masukkan ke 18. Seperti ini ya.
Kemudian yang keempat, takutnya ada teman-teman yang pakai aplikasi ini, input data kita arahkan ke masih ada ya. Ini sini. Nah, kemudian input data itu kan disediakan kolom di sini hanya kolom 5 kolom ya. Nah, 5 kolom tidak saya sediakan 5 kolom, cukup 5 kolom. Maka selanjutnya ini di program semester ini kan ada 4 jam. Nah, alokasi waktu itu sama dengan 4 jam. Ini 4 jam pelajaran. Karena 4 jam pelajaran, sehingga bagian sini teman-teman, nah ini kita hapus semuanya ya. Nah, format gini juga boleh. Nah, ini kalau diginikan boleh, tapi kalau diginikan juga boleh. Sehingga di sini ngitung sendiri. Ini juga diginikan juga boleh. Ini boleh. Ini gini. Ini juga gini. Ini juga gini. Yang ini juga gini. Nah, oke teman-teman, karena di sini sudah kayak gini, maka ini tinggal ditulis kayak gini ya. Ini ditambahkan JP seperti ini. Ditulis ini JP. Ini JP. Bukan di sini ya. Nah, di sini langsung gini aja. Teng, teng, teng. Thread. Masuk 18 JP ya. Nah, ini bisa diperdekat biar lebih rapi. Ini bisa diperdekat lagi. Nah, ini JP. Nah, ini ada yang kurang ya. Ini copy, kita tulis 2 JP seperti ini. Nah, ini belum di merge ya. Merge dulu. Kemudian ini di copy, ini masukkan sini. Udah. Nah, iya apa itu udah. Ini karena 4 jam dalam satu pekan, maka kita tulis 4. 4 kali 4 itu 16 kan, lebih. Berarti di sini 2 seperti itu. 4-nya 3 kali 12 tambah 2, 14. Kalau pakai cara kayak gini seperti ini ya. Nah, lebih mudah. Maka ini 2 jam pelajaran asesmen. Kita tempatkan di sini. Sehingga satu pekan terpakai 4 jam. Jadi total ini sudah benar. Nah, tidak usah pakai perkalian kayak gitu juga boleh. Jadi terserah formatnya teman-teman. Ini kita geser ke bawahnya. Ambil yang ini. 18 jam pelajaran. Karena satu pekan ada 4, maka isikan 4. 4, 4. 4-nya 4 kali, berarti 4 kali 4, 16. Karena ini 18 kurang 2, maka tempatkan di sini 2 angka. Sehingga total ini hasilnya 18. Karena ini kurang 2, maka isi dengan ini 2 jam. Seperti ini. Sumatif tengah semester itu sesuaikan dengan materinya Bapak Ibu Guru. Kalau materinya ini 4 bab, maka setelah 2 bab, maka sumatif tengah semester. Kalau misalkan di sini ada 3 bab, contohnya yang semester 2, bentar lagi kita jelaskan ya. Kita pakai ini dulu. 2 jam pelajaran. Maka di sini ditempatkan yaitu 2 jam pelajaran. Karena di sini butuh 4, maka di sini 20, maka di sini tulis 2. Nah, ini sudah 4. Maka 20 dipakai ini kita hitung di sini. 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. 4 kali 4, 16, tambah 2, 18, supaya jadi 20 kurang 2. Maka kita tempatkan di sini 2 angka. Seperti ini. Asesmen ini kita tulis 2 jam pelajaran sehingga di sini, nah ini 2 ya. Nah ini 4 kali 4,
16. Tambah 2, 18. Tambah 2, 20. Seperti itu. Karena ini 2 jam, maka di sini harusnya 4 satu pekan ini. Maka di sini 2 jam pelajaran, kita tempatkan di sini 2 jam. Sehingga ini menjadi 4, seperti itu. Nah, babak terakhir, kita hapus. Kalau pas kolomnya ke sini, berarti benar promes kita. Maka di bagian ini 18 jam, ini 2 jam pelajaran. Kita gini aja. Kemudian ini kita kopikan, tempatkan di sini 2 JP. Maka di bagian sini teman-teman kita akan bagi 18 jam. Maka di sini 4, 4, 4, 4, 16 kan? Karena 16, ini kan 18, tempatkan di sini 2 supaya jadi 18. Maka di bawahnya lurus dengan asesmen, kita tempatkan di sini, yaitu lurus 2 jam. Sehingga ini lurus dengan ini kurang ke atas ya. Nah, ini kurang ke atas. Kita tempatkan di sini, sehingga biar lurus. Kemudian ini dihapus, maka di sini lurus dengan ini 2 jam. Ini 2 jam. Berarti sudah benar jawaban kita, promes kita. Setelah selesai asesmen 4, barulah kita sumatif akhir semester atau dikenal dengan PAS. Ya, sebelum masuk yang terakhir, password berikutnya saya kasih angka 9. Kita lagi. Yuk semester 2 sekarang. Semester 2 kita ambil yang ini aja ya. Kayak gini. Nah, kayak gini. Langsung kita copy, kita tempelkan ke sini. Nah, langsung kayak gini. Ini langsung kayak gini. Biarin dah. Cuek aja lagi meskipun angkanya kacau sembarangan, kita tempel kayak gini. Tempel kayak gini, tempel kayak gini. Ininya juga tempel seperti ini. Ini juga tempel seperti ini. Kemudian bukan di sini ya, di asesmen ya, bagian sini kita tempel bagian ini. Kemudian ini juga tempel bagian sini. Nah, ini tempel bagian sini. Udah. Sekarang berikutnya, babak terakhir, kita input data kembali ke sini. Ini 20, 21, 22. Nah, kita tinggal di sini kita tulis kayak gini. Nah, ini sama dengan input data, kemudian nah seperti ini. Ini kita copy. Nah, kemudian di bagian sini kita tulis 21. Nah, lebih mudah ya. Ini kita tulis 22. Yang ini bukan ini ya. Salah ini. Di sini tulis 22. Kemudian di bagian sini 22 ya. 21, 20. Nih. 20, 21, 22. Di bagian sini tulis 23, 23. Di bagian sini tulis 24. Di bagian sudah seperti ini. Maka babak terakhir di bagian sini teman-teman, kita perdekat seperti ini sehingga 2 JP. Nah, ini kita hapus, kasih sama dengan kita input data, kita masukkan yang di sini 20. Yang ini kita kopikan. Ini sudah saya kasih tahu dengan rumus-rumusnya ya. Nah, ini 21. Yang ini 22. Yang ini bukan 22 ya. Ini hapus dulu ya, kosongin dulu ya. Ini 22. Takut ada yang pakai, kita kasih ini 2, 3. Ini 2, 4.
sudah habis ya, 24 ini sediakan 5 kolom ya. Nah, kemudian karena ini sudah, nah bagian sini 23, ini 24. Yang ini untuk sumatif tengah semester kita kasih input data, di bagian sini kita ambil yang ada di sini, 2 jam. Sudah masuk semuanya. Nah, untuk yang JP ini, kalau misalkan ini bab 1, ini bab 2, ini bab 3, ternyata PTS itu kita coba aloskan seperti ini. Nah, kemudian ini seperti ini. Kemudian ini kayak gini. Nah, PTS itu ada di kalender pendidikan yang bulan apa? Bulan Maret. Nah, PTS ada di bulan Maret minggu kedua. Maka program semester ini kita harus begini. PTS sumatif kita harus buat ini dulu. Caranya ini 4 jam menjadi 24. 4, 4, 4, 4, 4. Nah, ini 1, 2, 5 berarti 20. 6 kali berarti 24. Yang ini 2 jam, maka ininya ambil di sini 2 jam ini. Sehingga di sini tulis 2 jam, sudah 4, maka di sini 22 kan, 4-nya 5 kali. Nah, seperti ini. Nah, 4-nya karena di sini ada PTS, nah di bagian sini ada PTS, maka di sini tulis 2. Sehingga PTS bagian sini harusnya ini ada di bagian cut, di bagian cut ini. Kemudian tempatkan di bagian sini. Nah, seperti ini. Sudah ya. Kemudian yang ini biar rapi, kita blok kayak gini. Kemudian yang di cut tadi, kita geser pindah ke sini sehingga tetap rapi. Sumatif tengah semester, itu kita tulis di sini berapa? 2 jam PTS. Nah, karena 2 jam ini 2, 4, 4 tambah 2 itu kan 10. Nah, maka di sini 4 jam. Seperti ini. Nah, 4 jam. Berarti berapa ini? 4, 4, 4. Berarti 4 kali 3, 12. Nah, masih ada tersisa lagi 4 jam lagi. Berarti di sini berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. Tambah 4 lagi, 20. Berarti kurang 2. Maka di sini tulis 2 jam. Kenapa ini ada di bawahnya? Intinya di bulan Maret ini ada PTS di sini. Meskipun ini belum tuntas, tidak apa-apa ngasih PTS, kasih separuh soal di ekologi ini untuk masuk ke PTS seperti ini. Kemudian lanjutannya sampai tuntas materi ini. Subbabnya nanti kita siapkan format terbaru untuk aplikasinya ya. Kemudian di bagian ini nanti kan ini 4 jam sudah. Maka ini 2, 2, 2, 6. 1, 2, 3, 4, 16. Berarti 16 tambah 6, 22. Yang ini asesmen lagi untuk bab 2. Sehingga kita tulis di sini 2 jam. Karena ini butuh 4, maka di sini tulis 2 jam, maka 4-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali 4, 16. Sedangkan ini 22. Pertanyaannya, berapakah di sini? Yaitu 19 dikali berapa di sini? Nah, ini totalnya berapa jam? Kita coba hitung. Nah, sekarang hitungnya gini. Sama dengan, bukan sama dengan ya. Nah, kita hitungnya di bagian sini berapa ini? Kita hitungnya pakai seperti ini. Sum. Nah, ini kita perlu geser ke atas. Dari sini ya. Geser ke bawah. Nah, sampai sini.
Maaf, ini ada yang gini. Enter, berarti totalnya ada 80 jam, kita cocokkan berapa di sini? 80 jam pelajaran. Semester 2 juga sama ya. Untuk prosem yang ini juga sama. Nah, maka di sini kita tulis sama dengan ini sum, kemudian sum, blok atas, enter, ada 76, berarti di sini 76. Sekarang pertanyaannya kok ini nggak ngepas ya? Nah, pertanyaan program 2 ini kenapa kok? Nah, ini mohon maaf teman-teman, ini ada kesalahan, bukan yang ini kita gunakan, tetapi harusnya kita input data yang di sini. 4, 4, 4, 4, sudah. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ya. Berarti total berapa? 1, 2, 3, 4, 20 tambah 2, 20. Ini 4 kali 6, 16 tambah 2. Nah, gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 berarti 20 tambah. Nah, ini kok nggak ngepas, berarti ada yang salah. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya itu ada di, cek di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4, 24. 2 jam. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. Tambah 2, 18. 20, 22. Benar ya? Kemudian ini 2 jam. Ini 2 jam. Ini 2 jam. Nah, kemudian 2 jam ini 2 jam di sini 1, 2, 3, 4, 5. 20 berarti 22. Ini ada yang kurang. Mana ya kesalahannya ya? Kesalahannya terletak di sini ya teman-teman. Sudah ketemu. Ini 2 jam. Harusnya ini 4 jam. Berarti ini digeser. Geser kemana? Geser ke sebelah sini. Sehingga di sini ini ditulis 2 jam. Karena ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4 kan 20. 5 kali 4, 20, 22. Maka di sini itu ditulis 2 jam. Ternyata ini harusnya 4. Masih ada yang salah. Berarti di sini hapus, maka di sini 2. Seperti ini. 4 dikali 5, 20, 22, maka di sini 2. Sudah pas sesuai ya jawaban kita, sehingga ini sudah berota. Untuk yang kosong-kosong, silahkan diblok kayak gini. Teman-teman. Di hit. Kemudian ini silahkan di hit. Oh, bukan. Ini di hit. Yang bawah sampai sini. Nah, ini salah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah 4444, sudah benar. Kemudian ini disembunyikan saja karena ini kelebihan. Jangan dipakai semuanya. Hit. Ini dihapus. Jadi kalau teman-teman ingin pakai aplikasi ini, silakan dibuka kembali sampai blok atas, kemudian unhit ya, kalau mau dipakai untuk mapel lain gitu. Nah, ini juga sama, ini dihapus atau jangan dihapus ya. Nah, kalau teman-teman nggak mau pakai lagi, silakan bisa dihapus. Nah, tapi sebaiknya di hidden saja. Nah, ini sudah benar. Sehingga selesai. Nah, untuk PJWL ini sudah siap cetak ya, teman-teman. Ini sudah siap cetak. Silakan teman-teman tinggal kalau ada yang kurang lebar, silakan diperlebar lagi ya ininya. Nah, ini kan kurang lebar bagian sini. Nah, ya. Nah, ini kan kelebaran. Maka ini
dipersempit seperti ini. Nah ini, atau bisa digeser, dipersempit lagi seperti ini. Kemudian yang di sini itu kurang lebar, bisa kontrol tahan perkecil seperti ini, sehingga bisa kelihatan. Nah ini bisa kelihatan semuanya, tarik seperti ini. Nah sampai pas ya. Kalau ini ternyata masih kebanyakan, silahkan teman-teman dihapus di bagian input data. Hapusnya di mana? Karena ini kebanyakan, maka cukup kita hapus sampai titik ya. Jangan dipakai semua. Jadi ini bisa lebih disederhanakan ya. Peserta didik mampu melakukan yang diamati. Ini sifat perubahan campuran. Peserta didik mendeskripsikan atom senyawa. Nah, atom ini tidak masuk misalkan. Nah, karena kalau atom itu tidak masuk, terkecil, bicara tentang atom, partikel, ini tidak masuk. Karena tidak masuk, biar tidak kebanyakan, maka teman-teman tinggal dihapus. Oh, ini sel ya. Nah, ada makhluk hidup yang masuk. Intinya teman-teman kalau ini kelebihan banyak, sehingga silakan teman-teman yang tidak terpakai, ini kan fase D bisa digunakan untuk semuanya. Jadi ini yang tidak terpakai, coba saya ini aja. Buat bumi, suhu, kalor, gerak. Nah ini ya. Nah ini tentang gaya gerak masuk, listrik tidak masuk. Kita hapus seperti ini. Kemudian pemahaman posisi relatif bumi masuk, pH. pH tidak masuk. Kita hapus kayak gini. Keteguhan, keputusan zat aditif, zat masuk, kalor masuk, kemudian peserta didik mengidentifikasi interaksi antar makhluk masuk, senyawa, materi sel, misalkan sel itu tidak masuk ya, makhluk hidup masuk. Nah kalau ini sudah dianggap masuk semua, maka tinggal copy seperti ini, kita salin ke sini. Nah maka di input data yang pertama di sini kita pastekan seperti ini. Kemudian di bawahnya kita blok, hapus, pastekan kayak gini. Sehingga di program semester itu di mana ya? Di PJBL, sehingga di sini pas ya bawah ini. Sehingga cukup ya masuk semua. Sehingga ini bisa berlebar. Ini demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Nah, yang terakhir kita kasih password paling terakhir biar sampai detik terakhir teman-teman melihat tutorial ini ya. Mohon maaf, jangan mengeluh ya. 0 angka terakhir passwordnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.